Jika Anda sering merasakan hawa panas tiba-tiba di sekitar ulu hati pada malam Selasa Kliwon, ketahuilah Anda tidak sedang sakit secara ragawi. Energi murni itu adalah sisa percikan cakra suci Nareswari yang sedang mencari pewaris sejatinya di tanah Nusantara. Sejak ratusan tahun silam, rahasia ini disimpan rapat oleh para karuhun. Ini bukanlah dongeng biasa, melainkan sebuah rahasia leluhur tentang cahaya penunduk semesta yang pernah bertahta di tanah Jawa. Sebuah anugerah spiritual yang begitu dahsyat hingga mampu memaksa takdir dan takluknya para entitas gaib di bawah telapak kaki sang penguasa sejati. Sejarah dunia mencatat namanya sebagai Ken Dedes, Sang Ardana Reswari. Namun, kitab-kitab rahasia memanggilnya sebagai bejana dari cakra kundalini yang telah bangkit sempurna. Cahaya misterius yang berpendar dari dalam tubuhnya bukanlah sekedar pantulan sinar mentari, melainkan api suci dari intisari semesta yang menyala abadi tanpa bahan bakar. Siapapun ksatria yang mampu bersanding dan menyatukan energi batin dengannya, dipastikan akan menjadi raja mutlak, penguasa absolut yang titahnya adalah sabda alam. Cahaya agung itu memanggil jiwa-jiwa pahlawan yang terpilih, namun di saat yang sama juga mengundang mara bahaya dari kegelapan yang paling dalam. Di tengah pusaran takdir itulah hadir seorang pemuda penuh badai bernama Ken Arok. Sejarah awam mengenalnya sebagai sosok pemberontak bernyali besar, namun dari kacamata spiritual para karuhun, ia adalah sang wadah api penyerap kegelapan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa kekuasaan sejati tidak akan pernah bisa direbut dengan mata pedang semata, melainkan dengan menundukkan kekuatan iblis yang bersemayam di dalam dada manusia. Ketika ketajaman mata batinnya menangkap pendaran cahaya Nareswari dari tubuh sang dewi, terbukalah gerbang penghubung antara mikrokosmos dan makrokosmos di dalam jiwanya. Ia tahu, cahaya suci tersebut adalah satu-satunya kunci untuk mengikat angkara murka. Pertemuan antara kedua raga gaib ini bukanlah sebuah kebetulan yang diatur oleh nafsu manusiawi belaka. Itu adalah sebuah suratan takdir yang sangat agung. Penyatuan magis antara api iblis yang menghanguskan dan cahaya suci yang mendinginkan semesta. Cahaya Nareswari bertugas menetralisir aura pembunuh yang mengalir deras dalam setiap tetes darah Ken Arok, sementara ketangguhan sang satria menjadi perisai mutlak bagi sang ratu dari ancaman gaib. Dalam persatuan sakral ini, cakra kundalini sang wanita mengalirkan daya hidup tak terbatas ke dalam rongga batin Ken Arok, membangkitkan ilmu kuno penunduk iblis yang telah tertidur lelap sejak zaman para dewa turun ke bumi. Namun, untuk mengikat cahaya agung tersebut dan menundukkan takdir langit yang menentang, dibutuhkan sebuah sarana pusaka fisik yang lahir langsung dari rahim semesta. Sebuah bilah keris pusaka yang terbuat dari luruhnya batu meteorit langit ditempa perlahan oleh tangan sakti seorang empu bernama Gandrin. Pusaka ini bukan sekedar senjata perenggut nyawa manusia, melainkan sebuah pasak gaib pamungkas untuk mengunci kekuatan iblis agar tidak berbalik menelan jiwa sang pemakainya sendiri. Kutukan darah gaib yang terpercik pada bilah keris tersebut adalah tumbal kosmis yang harus dibayar mahal. Sebuah sumpah abadi yang menyatukan unsur bumi, langit, dan angkara murka menjadi kekuatan absolut. Saat mata pusaka itu akhirnya menembus dada sang penguasa lama Tumapel, apa yang sesungguhnya terjadi di alam gaib jauh lebih mengerikan dan dahsyat daripada yang terlihat oleh mata telanjang manusia. Sinar benderang Nareswari seketika memberkati setiap langkah kaki penguasa baru, membuat seluruh entitas penjaga kerajaan lama lumpuh dan tak berdaya. Iblis-iblis pelindung istana terdahulu ditekuk lututnya, takluk hancur lebur oleh bendaran ilmu kuno yang telah menyatu sempurna di dalam diri sang pemuda. Semesta bergetar hebat menahima raja barunya.
Tidak ada satupun jin, dedemit maupun angkara murka yang berani menatap wajah penguasa yang kini dinaungi oleh cahaya mutlak sang dewi. Berdirilah kini kerajaan Singasari yang masyhur, sebuah kemaharajaan agung yang pondasinya dibangun tepat di atas penyatuan dua energi magis yang paling mematikan dan menghidupkan. Ia duduk di atas singgasana tertinggi tak lagi sekadar sebagai manusia biasa, melainkan sebagai penjelmaan wadah dari energi penunduk iblis paling puncak di tanah Nusantara. Tepat di sisinya sang dewi mendampingi, dengan cahaya Nareswari yang terus berpendar tiada henti untuk menjaga keseimbangan alam semesta dari kehancuran. Mereka berdua menjelma menjadi lambang Yoni dan Lingga yang hidup abadi. Para leluhur sangat meyakini, keturunan yang lahir dari rahim cahaya ini kelak akan menumbuhkan raja-raja besar penakluk lautan. Maka dari itu, wahai kalian para pencari kebenaran sejati di akhir zaman, dengarkanlah bisikan wasiat leluhur ini dengan segenap kepekaan telinga batinmu. Jika aliran darahmu mendadak menggelegak saat mendengar rantaian kisah sakral ini, atau ulu hatimu tiba-tiba terasa hangat menyerap pusaran energi gaib yang tak kasat mata, bisa jadi memang ada setetes peninggalan cahaya Nareswari yang bersemayam kuat dalam sukmamu. Ingatlah selalu, ilmu penunduk iblis bukanlah digunakan untuk menindas sesama yang lemah, melainkan sebuah senjata batin untuk menaklukkan ego dan hawa nafsumu sendiri. Rawatlah cahaya suci itu, sucikan dirimu segera, karena alam gaib Nusantara sedang memanggil pewaris sejatinya.